Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat ini untuk tujuan ta'amuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimah mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua ayat di dalam Al-Quranul Karim
Yang pertama dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, dan yang kedua adalah surah At-Tur ayat 21. Yang dimana di dua ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita semua tentang keluarga yang berbahagia. Anak, istri, ayah, bunda, dan anak-anak masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Masuk surga sekeluarga. Berkumpul bersama keluarga adalah salah satu dari kenikmatan dunia. Siapa yang tidak bahagia dan gembira ketika berkumpul bersama keluarga, berkumpul dengan anak istri, momen bahagia yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa tergantikan dengan kawan ataupun sahabat. Ketika kita lihat dalam lingkungan kita, seperti momen Idul Fitri, kaum muslimin berusaha agar berkumpul bersama keluarganya dengan segala upaya. Hatta dalam kondisi seperti tahun kemarin, adanya wabah corona sekalipun, mereka tetap bersemangat, tetap berusaha dan berikhtiar bagaimana caranya untuk berkumpul dengan keluarga. Meskipun harga tiket mahal, meskipun melalui peraturan-peraturan apapun, meskipun dengan syarat apapun, tetap dijalani. Asal bisa kumpul dengan keluarga, asal bisa kumpul dengan orang tua, asal bisa kumpul dengan anak, asal bisa kumpul dengan keluarga besar. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa tergantikan. Kita sekarang kumpul dengan teman-teman kita, bahagia, senang, tapi beda kesenangan yang kita dapatkan, beda kebahagiaan yang kita dapatkan jika berkumpul dengan anak istri, berkumpul dengan orang tua, atau berkumpul dengan mertua. Maka kita ingin bahagianya kita kumpul di dunia ini juga berketerusan setelah kita meninggal dunia kelak, yaitu kumpul di akhirat di dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Dan perlu diingat bahwa kenikmatan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia di dunia itu pun juga bisa akan dia dapatkan di surga kelak, termasuk kebahagiaan berkumpul dengan keluarga di dunia ini. Di dalam surah Fussilat ayat 31, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un." Di dalam surga kalian memperoleh apapun segala kenikmatan yang kalian inginkan, dan kalian akan mendapatkan pula di dalam surga apapun segala kenikmatan yang kalian minta. Kesamaan tersebut tentunya dari sudut pandang nama saja, akan tetapi kenikmatannya tentu berbeda. Kenikmatan di surga lebihlah daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Kita kumpul di dunia nikmat, bahagia, tapi di surga kelak lebih nikmat lagi kumpulnya. Nah, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23,
Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan tentang kenikmatan keluarga yang kumpul di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Adam yang dimana mereka masuk surga ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh, yang suka berbuat baik selama hidup di dunia, baik dari kalangan ayah-ayah mereka ataupun istri-istri mereka ataupun anak cucu mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan maksud dari ayat ini, bahwa Allah Jalla wa Ala mengumpulkan seseorang bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama istrinya, bersama suaminya, dan bersama anak cucunya di dalam surga kelak. Ini adalah dalil, adalah hujjah satu keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal abai wal ahlina wal abna mimman huwa salihun lidukhulil jannati minal mu'minin litaqirra a'yunuhum bihim hatta innahu tarfa'u darajatul adna ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidzalikal a'la an darajatihi. Allah Jalla Jalaluhu akan mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga. Yaitu yang mereka cintai siapa? Orang tua mereka, ayah bunda mereka, istri mereka, suaminya, kemudian anak keturunan mereka, tentunya dari kalangan orang yang mukminin. Kalau beda agama, ada muslim, ada non muslim, ada mukmin, ada kafir, dipastikan tidak bisa kumpul di dalam surga kelak. Karena syarat utama untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala harus menyatakan iman dan Islam untuk Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wahai manusia, kalian ini tidak bakalan masuk surga sampai kalian tersebut beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Artinya yang mengisi surga syarat utamanya adalah orang yang beriman, yang menyatakan Islam untuk Allah Jalla Jalaluhu, yang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Kafir, musyrik itu dipastikan apa? Tidak masuk surga. Artinya kalau di dunia ada satu keluarga yang berbeda agama, satu muslim, satu kafir, atau orang tuanya muslim, anaknya kafir, atau sebaliknya, anaknya kafir, orang tuanya muslim, maka dipastikan nanti di akhirat tidak bakalan berkumpul. Tidak bakalan berkumpul. Berkumpulnya ya seseorang dengan keluarganya di surga kelak jika sama-sama beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, jika sama-sama menyatakan Islam untuk Allah Jalla wa Ala. Makanya Bapak Ibu
Pegang tauhid ini sampai mati. Pastikan Islam dan iman ini ada dalam lubuk hati yang paling dalam sampai kita meninggal dunia. Ini yang menyelamatkan kita. Dan ini syarat utama untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Kalau meninggal kafir, sudah putus hubungan keluarganya. Hatta siapapun dia. Kalau ada di antara kita ini meninggal dunia, ya, dalam kondisi mukmin, Islam untuk Allah Jalla Jalaluhu, meskipun dia ahlul maksiat, itu masih bisa ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita yang hidup ini sebagai anaknya, sebagai ahli warisnya, sebagai keturunannya, masih bisa membela, bahkan bisa membantu dia ketika dia ada di alam barzah atau di alam kubur. Salah satunya dengan apa? Doa dan istighfar. Ya, tapi syarat utamanya yang meninggal itu harus mukmin, harus beriman, harus beragama Islam. Baru bisa kita bantu. Makanya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 tersebut disebutkan, yang dimana orang-orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal dari kalangan muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami di dalam masalah keimanan, termasuk orang tua kita misalnya. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yarfa'u darajata 'abd salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala sungguh akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Masuklah hamba yang saleh ini ke dalam surga. Dia mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa dalam surga. Kita tahu surga itu ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. Paling tingginya surga apa? Surga Firdaus. Ini orang masuk surga, ini hamba masuk surga mendapatkan tingkatan yang luar biasa. Dia berpikir amalannya ketika di dunia biasa-biasa saja. Dia pun bertanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, Ya Rabbi, anna li hadhihi, wahai Allah, wahai Tuhanku, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, anakmu yang saleh dan salehah selalu mendoakan engkau, memintakan ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu, agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosamu, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar engkau dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi catatannya, orang tuanya, keluarganya dalam kondisi meninggal dalam kondisi Islam, kafir tidak bisa untuk dibantu. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Abu Thalib meninggal dunia, ini kan paman tersayangnya Nabi. Nabi menangis ketika Nabi mengatakan, sungguh aku akan mendoakan engkau, memintakan ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu. Turun ayat, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan petunjuk dan hidayah meskipun kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Allah yang memberikan petunjuk itu. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu juga.
mendoakan ayahnya yang meninggal dalam kondisi kafir, dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Dan itu juga termaktub di dalam surah Taubah, bahwasanya kita yang beriman ini tidak boleh untuk memintakan ampunan untuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Sudah putus, hatta itu keluarga kita. Jadi Bapak dan Ibu, dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka berkumpul di dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka tersebut meninggal dunia. Allah Jalla wa'ala mengumpulkan mereka tidak lain tujuannya adalah untuk menyenangkan hati-hati mereka, kalbu mereka. Sampai-sampai Allah Jalla Jalaluhu mengangkat derajat rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar berkumpul dalam surga yang sama derajatnya. Allahu Akbar. Anaknya mendapatkan derajat yang lebih rendah di dalam surga daripada derajat dan martabat yang didapatkan oleh orang tuanya di surga. Allah Jalla Jalaluhu memberikan syafaat. Allah Jalla wa'ala menyatukan mereka, padahal ada di antara mereka tersebut yang tadinya tidak berkumpul dikarenakan berbedanya derajat dan martabat serta tingkatan yang ada dalam surga. Tapi Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat yang rendah dari pihak keluarga yang mendapatkan tingkatan yang rendah di dalam surga tanpa mengurangi derajat dan tingkatan keluarga yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Agar berkumpul di dalam surga yang sama. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya ada orang tua dan anak, orang tua tersebut masuk surga, anak juga masuk surga. Orang tua mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga, ya, sedangkan anaknya lebih rendah dapat tingkatannya, maka Allah Jalla wa'ala akan naikkan posisi anak tersebut tingkatannya untuk apa? Kumpul dengan orang tuanya. Allahu Akbar. Dan itu dikuatkan dalam surah At-Tur ayat 21. Sebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada surah At-Tur ayat 21, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi anak cucunya dihubungkan oleh Allah dengan orang tuanya, dengan nenek moyangnya. Dan kata Allah Jalla wa'ala, Allah mengatakan, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami tidaklah mengurangi sedikit pun pahala amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya, itulah yang dia dapatkan. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menjelaskan ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya, bahwasannya kami hubungkan anak cucu mereka dengan orang tuanya. Maksudnya al-madhkurina fil jannah fayakununa fi darajatihim wa illam ya'malu taqrimatan li abba'i bijtima'il awladi ilayhim.
Maksudnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kami hubungkan anak cucu mereka dengan orang tuanya. Anak cucu mereka kelak masuk ke dalam surga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka. Walaupun anak cucu tersebut ketika di dunia beramalnya tidak seperti orang tuanya. Dan ini Allah kumpulkan satu surga, satu tingkatan di dalam surga tersebut, satu martabat di dalam surga tersebut, tidak lain sebagai wujud penghormatan terhadap orang tua mereka agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka. Allahu Akbar. Nah, itu pula yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dzurriyyatuhum alladzina tabauhum biiman. Satu utamanya, keturunan yang mengikuti mereka, maksudnya dalam masalah keimanan, sama-sama beriman. Kalau ada kafir, sudah terputus, tidak mungkin disatukan. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika ingin menyelamatkan anaknya, sudah tenggelam pula. Dia berusaha dengan anaknya Nabi Nuh tersebut berusaha dengan sekuat tenaga untuk berada di puncak gunung yang tinggi supaya jangan sampai kelelap dengan air yang membanjiri negeri itu pada saat itu. Ketika sudah tenggelam, Nabi Nuh alaihissalam menangis. Allah Jalla wa Ala menguatkan hatinya Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Jalla wa Ala, dia bukan dari kalangan keluargamu sudah. Bukan. Karena dia melakukan satu perbuatan apa? Kekufuran. Subhanallah. Nah, jadi penting kiranya Bapak dan Ibu, kalau sekiranya di dalam satu keluarga itu saling berdakwah, saling menyampaikan hal-hal yang ma'ruf. Apalagi di dalam keluarga tersebut ada yang kafir. Jangankan orang tua dan anak, hatta yang jauh sekalipun, tapi itu masih keluarga kita. Kita berusaha untuk mendakwahkan dakwah Islam ini. Kita ingin selain berkumpul dengan orang tua, dengan anak cucu, juga berkumpul dengan om dan tante, dengan nisan dan sepupuan, dan yang lainnya. Karena bagaimanapun mereka itu apa? Keluarga kita. Ketika ada yang murtad, atau ada yang kafir, atau ada yang musyrik, berusaha kita untuk mendakwahkan sekuat tenaga agar mereka tersebut memeluk agama Islam ini sampai mati, supaya bisa kumpul di dunia dan juga bisa kumpul di akhirat kelak. Ini syarat utamanya. Dan kita ini ketika melihat ada orang meninggal dunia muslim, meskipun dia bergumulkan dengan dosa, tapi kita tahu dia tersebut tidak pernah menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika meninggal agamanya Islam, kita yang hidup masih bisa membela, sehingga membuat Allah Jalla wa'ala mengampuni dosanya. Salah satunya tadi dengan apa? Doa dan istighfar. Itu secara tidak langsung apa? Transfer pahala ya. Termasuk sedekah. Dia meninggal muslim, tapi ini Ustaz, Anda tahu hidupnya Ustaz, Anda punya keluarga yang satu ini. Gimana caranya supaya dia tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala selain doa dan istighfar? Kalau antum punya kemampuan bersedekah atas nama dia, oh itu bisa sampai. Dalilnya 3 hadis yang menjelaskan itu. Pertama hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan di dalam hadis Ibunda Aisyah dan juga hadis Abdullah ibnu Abbas, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi SAW sambil meneteskan air mata. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ummi tufiyat, ibuku telah meninggal dunia.
wa ana ghaibun anha. Dan ketika ibuku meninggal dunia, aku tidak ada di tempat ya Rasulullah. Pertanyaanku ya Rasulullah, in tasaddaqtu laha apalaha ajrun? Jika aku bersedekah atas nama ibuku, apakah sampai pahalanya? Apakah bermanfaat buat beliau di alam kuburnya? Apakah bisa diampuni dosa-dosanya? Kata Rasulullah SAW, nah, ya, bisa bermanfaat buat ibumu dan pahalanya sampai kepada ibumu dan bisa mengakibatkan Allah Jalla Jalaluhu mengampuni dosa-dosanya. Kata Sa'ad bin Ubadah, kalau begitu ya Rasulullah, ini ada kebun kurma, ya, sebentar lagi siap untuk dipetik buahnya. Aku sedekahkan atas nama ibuku. Engkau menjadi saksiku ya Rasulullah dalam masalah bersedekahnya aku atas nama ibuku tersebut. Benar juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang anak laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna abi mata wa taraka malan. Abahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak. In tasaddaqtu lahu, jika aku bersedekah atas nama ibuku, atas nama ayahku, dan kebetulan walam yusik, abahku gak pernah wasiat ya Rasulullah, cuma aku saja ingin bersedekah atas nama abahku, hal yukaffiru anhu, apakah itu bisa menghapuskan dosa-dosa beliau? Kata Nabi, na'am, bisa menghapuskan dosa-dosa ayah. Allahu Akbar. Nah, jadi ini kita katakan sebagai wujud berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sahabat Usaid radhiyallahu anhu pernah menceritakan ketika ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Sebagai seorang anak, apakah aku masih punya beban untuk berbakti kepada mereka berdua yang sudah meninggal dunia tersebut? Kata Nabi, ya, ada 4 hal yang hendaknya engkau lakukan. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, as-salatu alaihima wastighfar lahuma. Doakan mereka dan mintakan ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu, agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa mereka berdua. Makanya doa yang biasa dibaca oleh anak kita atau cucu kita yang masih di TK itu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada kedua orang tuaku, sebagaimana mereka memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada aku ketika aku masih kecil, ketika aku masih membutuhkan bantuan mereka. Ini kudu kita baca setiap kali kita berdoa, kapanpun sisipkan doa untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai merasa kita sudah tua, sudah jadi orang tua atau kakek-kakek, nenek-nenek, kita lupakan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ini doa wajib, ya, doa wajib. Baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Inilah harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita kelak di akhirat kelak berkumpul dengan kedua orang tua kita di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini semangat berdoanya cuma sebatas kemanfaatan dunianya kita saja, atau kemanfaatan untuk akhiratnya kita saja. Kita Masya Allah kepada anak kita doakan, untuk istri kita doakan, untuk suami kita doakan. Tapi kadang di antara kita melupakan doa untuk kedua orang tua kita, padahal itu wajibnya. Subhanallah bapak-bapak, kalau kita memilih misalnya sebagai seorang suami, ketika orang tua kita meminta
bantuan, dan istri kita juga meminta bantuan pas di waktu yang sama, atau orang tua kita membutuhkan kita, dan kebetulan istri kita di waktu yang sama membutuhkan kita, yang mana yang kita dahulukan? Orang tua apa istri? Orang tua. Tapi ibu-ibu, orang tua ibu memerlukan bantuan, perlu dengan ibu. Bersamaan dengan itu, suami ibu juga perlu ibu. Yang mana yang didahulukan? Suami. Iya kan? Seperti itu hadisnya kan? Dari Nabi SAW, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian juga kalau dikatakan orang tua, tidak mesti orang tua yang kita sekarang hadapi ini. Bisa jadi kakek nenek kita, buyut-buyut kita, dan seterusnya. Asal mereka beriman, dapat juga hal itu. Tidak mesti yang langsung orang tua kita, yang dimana sebab mereka berdua kita lahir ke muka bumi ini. Tapi kakek nenek dapat setiap kali kita berdoa yang seperti itu tadi. Laghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya Rasulullah apa? Kata Nabi SAW, ifa'u wasiyahima. Laksanakanlah wasiat kedua orang tua tersebut. Termasuk bapak-bapak masalah warisan juga segerakanlah. Jangan ditahan-tahan. Bapak menahan-nahan kenapa Pak? Memang adik-adiknya bapak masih kecil-kecil, belum balik? Enggak sih Ustaz. Kebetulan ada yang pegang, kayaknya sih berat untuk dikasihkan. Maksudnya berat, kan enak tuh Ustaz kalau setiap kali ke ATM lihat puluhan miliar. Tapi kalau dibagi-bagi kayak nggak ajib aja. Nah itu kita zalim. Adik kita perlu ada rumah yang didiami. Adik-adik kita perlu agar rumah itu dijual, agar mendapatkan warisan dari rumah tersebut. Ini kadang ada dari pihak saudaranya yang tidak mau jual. Kita tanya kenapa? Sayang ya, kenang-kenangan. Pak, kalau kenang-kenangan Bapak dong yang beli tuh rumah. Duitnya nanti bagi-bagi buat adik-adiknya Bapak. Jangan dipegang sendiri seperti itu. Gak boleh, boleh. Ya, adik-adik antum perlu ya uang dari warisan ayah antum dari rumah tersebut. Jangan antum tahan. Dosa besar yang demikian. Nah itu wasiatnya orang tua jalankan. Termasuk wasiat-wasiat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau syariat Islam. Yang ketiga ya Rasulullah, terus sambung silaturahim. Ya, dengan keluarga ayah bunda kita. Ya, ayah bunda kita punya saudara yang kita sebut om dan tante tadi. Orang tua kita meninggal, jangan sampai kita hubungan putus dengan om dan tante kita. Ustaz, kebetulan om dan tante sudah meninggal dunia. Anak-anaknya ada Bapak Ibu? Ada Ustaz, sepupu-sepupu saya masih hidup, misanan-misanan saya masih hidup. Sambung hubungan silaturahim dengan mereka. Orang tua kita mengajarkan seperti itu. Masya Allah, ketika Idul Fitri itu anaknya semua dibawa, dikenalkan, ini om lu, ini tante lu ya, ini adalah paman ente, ini adalah bibi ente, tolong hormati ya. Itu kita diingatkan oleh orang tua kita. Orang tua kita meninggal, kita teruskan itu. Dan itu sebagai cara untuk berbakti kepada mereka. Dan mereka mendidik kita seperti itu. Subhanallah, pahalanya terus mengalir untuk mereka. Aman mereka di alam kuburnya. Termasuk yang keempat, kata Nabi SAW, ikram sahibihima, menghormati teman-teman orang tua kita. Oh ada si fulan, tuh temannya abah tuh. Kita datangi, kita cium tangannya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Temannya abah ini. Kita tanya keadaannya, kalau perlu bantuan kita kasih bantuan. Itu sebagai wujud apa? Menghormati orang tua kita. Dan itu pahala besar buat kita. Nah, kemudian selanjutnya ya disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-20, kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki adalah ketika seseorang
berhasil menampakkan atau meletakkan kakinya di salah satu bagian kecil dari luasnya hamparan surga. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Hasyr ayat 20, bahwasanya ketika penghuni tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Semakin bertambah kebahagiaan tersebut tatkala dirinya menikmati keindahan surga bersama siapa? Bersama keluarganya. Ya, kadang di antara suami saat di akhirat kelak, di surga kelak masih kumpul dengan istri enggak? Insya Allah kalau antum masuk surga, istri antum masuk surga kumpul. Bisa gak kisah ya, anak ini deh istri anak sekarang gimana? Pak, kondisinya sudah berbeda Pak. Memang istri antum di dunia ini agak sedikit ya, maksudnya ngomel-ngomel kurang baik dengan Bapak. Itulah cobaan buat Bapak sebagai tabungan pahala dan penghapus dosa. Itulah ya caranya Allah Jalla wa Ala agar Bapak tersebut sanggup untuk berdakwah dengan istri Bapak tersebut, agar dia menjadi seorang istri yang soleha. Dakwahi dia. Ketika ada hal-hal yang aneh menurut Bapak, jangan dilepas. Dan yang kedua, mudah-mudahan itu sebagai cara Bapak untuk mendakwahi mereka, sehingga Bapak mendapatkan tabungan pahala dan penghapus dosa. Ini enggak. Istri juga begitu. Enggak deh. Jangan deh, sudah tua bangka, botak lagi kepalanya. Di sana yang lain. Ibu, nanti di surga enggak ada lagi yang botak. Yang kebak-kebak enggak ada lagi. Yang keriput enggak ada lagi. Karena pada saat masuk surga tersebut, itu yang namanya sifat tua disembelih oleh Allah Jalla wa Ala. Nggak ada sifat tua disembelih, sifat-sifat yang jelek, cacat, apa semua tidak ada lagi. Sudah dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang ada nanti semuanya baik dan semuanya bagus. Yang tadinya tidak bagus di dalam dunia ini, nanti di surga semuanya bagus. Yang di dalam dunia ini ada cacat, di surga nggak ada cacat lagi. Bahkan perempuan di dunia ini kan ada haid dan nifas, di surga nggak ada lagi haid dan nifas. Di dunia ini kita melakukan hajat kita, buang air kecil, buang air besar, dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Di surga sudah tidak ada lagi. Semuanya baik, semuanya bagus. Jadi kita berdoa, tetap berdoa, minta kitanya masuk surga, istri kita masuk surga. Istrinya berdoa, pasangannya pun juga kita katakan berdoa. Doakan. Jangan bakhil mendoakan pasangan itu. Salah satunya nih, doa wajib juga nih bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah kawin. Firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Ini doa wajib, baca itu selalu, supaya kehidupan rumah tangga kita baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada muskilah. Kita sebagai suami sayang sama istri, sebagai istri hormat kepada suami. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan hati dan anak keturunan yang betul-betul membahagiakan diri ini. Subhanallah, memang sakit hati, otak kayak remuk ketika melihat istri ngomelin kita. Begitupun juga sakit hati, kata ibu-ibu, kalau suami itu ketus banget sama kita. Itu Ustaz, gimana caranya suami yang model begitu supaya jadi baik, jadi saleh? Ibu doakan. Doanya itu tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kadang di antara kita ini, maaf ya Bapak, sebelum kawin, Masya Allah, datang ke mertua, pakaian necis, wangi semerbak,
tutur kata dipilih betul, hatta huruf-hurufnya. Subhanallah, bingkisan kalau sedia, belum kawin nih, bawa mobilnya pun juga yang terbaik. Masya Allah, semuanya baik. Ketika kawin, awal-awal kawin juga Masya Allah, tabarakallah. Istrinya jarang dituntun, mau nyebrang juga. Ketika istrinya mau nyebrang sini, jangan sayangku, my sweetheart, aku tuntun dulu. Allah, sampai ngomong begitu. Tapi ketika anak sudah 5 atau 7, sudah gendut istri, la ilaha illallah. Bang, antarkan dong ke sini. Jangan sendiri pun nggak bisa. Bisa sih. Ya Allah, dulu nggak kayak gini banget. Ketika nyebrang dituntut oleh dipegang tangannya oleh istrinya. Apa sih pegang-pegang? Kamu tahu sudah tua. Akbar. Dulu aja kita jalan sedikit dia dituntun betul. Sekarang Allahu Akbar. Apalagi ceritanya di tempat meja makan poligami lagi poligami. Bener-bener nih. Kata ibu-ibu, ini anak cekik suaminya begitu. Cerita setiap kali makan, gimana ya kalau minta poligami? Kamu izinkan nggak? Setiap kali makan siang, makan malam, ceritanya itu lagi. Kayak nggak ada tema lain lagi. Sudah mau pilih buang kita Ustaz. Ya enggak? Ya Allah ya Rabb. Gimana kalau ingin menjadi keluarga samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Di dunianya seperti itu kondisinya, sudah tegang-tegangan, sudah gas-gasan, kadang sudah pakai urat. Ya Allah, jangan apa, sayangi itu istri antum. Bagaimanapun ya, banyak anak antum lahir dari rahimnya. Ya, sayangi dia. Sebagaimana antum sayang ketika awal kawin itu. Begitupun juga seorang istri, hormati suami. Meskipun sekarang sudah kere, dulu tajir, Masya Allah, tabarakallah. Ya, setiap bulan kalau nggak jalan-jalan shopping lah, Masya Allah. Sekarang berat banget kan, jadi bakhil suami anak. Memang sudah nggak ada fulusnya kan ibu? Ya maklumi, enggak deh Ustaz, bikin anak buang deh. Kan ada pepatah itu. Apa tuh pepatahnya? Habis manis sebab dibuang. Satu lagi. Apa itu? Yang abang ditendang itu. Ada fulus abang saya, tidak ada fulus abang ditendang, ya kan? Jangan begitu ibu-ibu. Paling tidak suami ibu Masya Allah sebagai pemimpin yang baik, meskipun sekarang sedang kempang-kempis dalam masalah maisha, tapi dia tetap ada ikhtiar, ada keinginan baik untuk menyantuni ibu dan memberikan nafkah kepada ibu. Gimana ceritanya kalau sekiranya ibu ketika dia tajir, ibu betul-betul hormat, betul-betul mengasihi dia, tapi ketika dia sudah kere, ya subhanallah sudah jadi gembel, malah putus tuh hubungan cinta dan kasih sayang. Jangan begitu. Nah, ya itu adalah ujung yang tidak baik nanti. Ya, menunjukkan ujung yang baik nanti ketika kita sudah meninggal dunia, ketika di dunia kita baik. Suami sayang sama istri, istri hormat kepada suami, sekaligus sayang juga kepada anak-anak baik, dan betul-betul sayang yang sangat luar biasa. Anak-anaknya pun juga sayang dan hormat kepada kedua orang tuanya. Nah, disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini murid dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas berkata, Innallaha la yarfa'u dzurriyyata al-mu'mini ilaihi fi darajatayhi wa in kanu dunahu fil amal litaqirra bihim ainuhu. Allah Jalla Jalaluh mengangkat derajat anak, cucu dan keturunan orang mukmin setara dengan dia, setara dengan orang tuanya. Meskipun amal perbuatan anak cucu tersebut di bawahnya,
tidak sama seperti dia dan tidak sebanding dengan dia. Tujuannya Allah menempatkan tempat yang sama dan derajat yang sama di surga tidak lain agar kedua orang tuanya tenang dan bahagia. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas membacakan firman Allah Jalla wa Ala yang termaktub dalam surat At-Tur ayat 21, yang dimana Allah menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, ini yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sekarang bagaimana caranya ini supaya kita tersebut kumpul di dunia dan di akhirat? Ayatnya jelas tadi di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Kemudian dikuatkan lagi dalam surah At-Tur ayat 21. Tinggal bagaimana cara untuk menuju jannah dan surganya Allah Jalla Jalal. Kita lihat di dalam surah At-Tur ayat 26. Allah menjelaskan tentang caranya agar kita tersebut bisa kumpul juga di jannah dan di surganya Allah Jalla wa Ala. Dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam jannah dan surga, mereka kumpul dengan keluarganya yang ada di dunia ini, kumpul dalam surga. Ditanya oleh penduduk neraka, kenapa kok bisa kalian kumpul itu dalam surga itu, kenapa? Sama keluarga. Mereka menjawab apa? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kata mereka, sesungguhnya kami dahulu waktu di dunia, ya, ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Kami menjalankan syariat Allah. Anak, istri, orang tua, anak-anak menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Jalla wa Ala. Para penghuni surga yang ada dalam surga tersebut ternyata ketika hidup di dunia suka melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla Jalal. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ya, kami takut, ya, sewaktu kami hidup di dunia bersama keluarga kami, takut di sini apa? Takut kalau meninggal dunia ini kami sekeluarga, kami dimasukkan ke dalam neraka, diadab oleh Allah Jalla Jalal. Dikarenakan kami ketika di dunia tidak pernah mau untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak pernah mau untuk meninggalkan segala apa yang Allah Jalla Jalaluhu larang. Nah, maka oleh sebab itu kita sebagai pasangan suami istri hendaknya kerjasama. Kita sudah kawin, status kita orang tua, ayah dan bunda. Maka masing-masing menjalankan perannya. Dan yang paling utama yang berperan siapa? Ayah. Ya, kita yang punya tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluhu tentang keadaan, ya, agama istri kita dan anak-anak kita. Makanya ayah itu adalah apa? Kepala sekolah lah, kalau itu sekolahan tuh rumah tangga, mudir kalau bahasa kerennya itu. Mudir, ya, yang bertanggung jawab terhadap apa-apa yang ada di rumah. Nah, gurunya siapa? Ya, ibunya itu, istrinya itu. Didik anak-anak kita. Kemudian sebagai seorang ayah juga hendaknya dia tersebut apa? Mendidik istrinya. Mendidik apa? Istrinya. Ya, ada suami tidak boleh nggak punya tanggung jawab sama sekali. Haram yang demikian. Allah Jalla wa Ala mengingatkan di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian
dan jagalah anak istri kalian dari siksa api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mantu Nabi SAW, khalifah yang keempat, ketika menafsirkan ayat ini dan menjelaskan ayat ini, kata beliau radhiyallahu an, "Allimu auladakum ad-din wa'adibuhum bi akhlaqil Islam." Tolong wahai kalian yang menjadi pimpinan rumah tangga, wahai kalian yang menjadi suami, wahai kalian yang menjadi ayah, tolong ajarkan untuk anak dan istri kalian tentang din, tentang agama ini. Kenalkan dan ajarkan kepada mereka yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Kenalkan dan ajarkan kepada mereka yang mana perintah Allah dan yang mana larangan Allah Jalla Jalaluhu. Kenalkan kepada mereka yang mana yang menjadi kewajiban mereka, termasuk masalah adab dan etika juga. Bagaimanapun antum, wahai bapak-bapak, entah status antum suami atau status antum sebagai seorang ayah, punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal amiru ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baitih." Kalian semua ini adalah pemimpin, ya, dan setiap apa yang kalian pimpin ada responsibility-nya, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Seorang amir, seorang pemimpin, seorang penguasa itu punya tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga seorang laki-laki adalah pemimpin, bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang perempuan adalah pemimpin untuk rumah suaminya dan pemimpin untuk anak-anaknya. Fakullukum ra'in, setiap kalian ini atau semua kalian ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian tersebut punya tanggung jawab apa yang kalian pimpin tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha dzalika am dhayya'a." Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dia pimpin tersebut. Termasuk antum, wahai bapak-bapak, sebagai suami, Allah Jalla wa'ala akan bertanya tentang keadaan agama istri antum itu. Sebagai seorang ayah, Allah Jalla wa'ala akan bertanya kepada antum tentang keadaan agama anak-anak antum. Apakah kalian menjaga amanah tersebut, atau jangan-jangan kalian menyia-nyiakannya? Hatta yas'al ar-rajula an ahli baiti, hingga Allah Jalla wa'ala bertanya tentang keluarganya. Seorang suami haruslah berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menjadi suami yang saleh. Bapak, sungguh-sungguh. Habis keadaannya begini, Pak, bisa berubah. Aduh Pak, susah, istri memang segini udah. Pak, bisa dicari. Jangan malas. Tunjukkan kepada istri antum. Antum sebagai pemimpin yang baik, antum bisa berbuat baik kepada dia dan kepada anak-anak antum. Jangan dilihat daripada kondisi. Habis dia terima Anda, ya sudah terima apa adanya aja. Bisa berubah antum ini. Ya, makanya kan diajarkan oleh Nabi apa? Tentang akhlak, tentang adab dan lain sebagainya. Mulut Anda memang begini, Ustaz, kasar. Bisa berubah tidak? Bisa. Antum kalau takut sama Allah bisa berubah. Antum gak bakalan berucap kata-kata yang sadis untuk istri antum, yang menyakitkan hati, karena antum takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa menjadi saleh. Tunjukkan kesolehan kita di hadapan anak dan istri kita. Salah satunya dengan mengaji begini. Syekh Abdul Razak
ya bin Abdul Muhsin Al-Abad bin Badar hafizahullah, dia mengatakan, memberikan nasihat kepada kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Selayaknya ayah, selayaknya suami, kata beliau, mestinya senantiasa bersemangat untuk memberikan pesan-pesan kebaikan, nasihat maupun wasiat, dimulai dari perkara yang pokok, yang dasar, seperti masalah tauhid, kemudian dilanjutkan dengan masalah salat dan masalah-masalah yang lainnya. Kemudian baru ditingkatkan dengan perkara yang di bawah daripada itu, mengiringinya. Jadi sebagai seorang ayah dan suami, apa yang kita dapat di kajian? Istrinya kebetulan hari ini nggak sempat hadir. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak-anak. Ini loh pelajaran kita hari ini, ya. Jadi istri itu memang paham, mengerti. Bapak memang ke kajian itu tidak hanya kenal sekedar kumpul dengan sohib-sohib, tapi juga memang betul-betul mengaji. Paham apa yang disampaikan oleh Ustaz, dicerna betul apa yang disampaikan oleh Ustaz dan diamalkan. Berusaha keras selalu untuk yang terbaik di hadapan anak dan istri. Begitupun juga seorang istri, ya kalau kebetulan istrinya yang semangat mengaji, sedangkan suaminya agak malas, kadang on and off, kadang hadir, kadang kagak hadir. Kalau lagi nggak asyik, ya nggak hadir. Kalau lagi asyik, hadir. Nah, istrinya semangat, istrinya yang memberikan ilmu tersebut kepada siapa? Kepada suaminya tersebut. Jangan ada keluh kesah. Kadang dia akan, ibu, di mana ya Ustaz ya? Suami Anda belum sunnah sih. Jadi begitu. Bu, bagaimanapun dia suami ibu. Ibu kan dapat ilmu sudah, tahu ilmu. Ajarkan ilmu tersebut dan sampaikan ilmu tersebut kepada suami ibu. Itulah kita katakan istri yang soleha, istri yang betul-betul sayang kepada suaminya. Jangan sampai dibiarkan suami maksiat, suami tidak belajar din, belajar agama, tidak mau, dibiarkan. Nah, ini tidak boleh yang demikian. Maka penting kiranya kita katakan seorang suami haruslah bersungguh-sungguh dia itu menjadi orang yang saleh atau suami yang saleh. Begitupun juga istri, hendaknya dia punya tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh menjadi istri yang salehah. Nah, kita lihat contohnya ya tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu sangat perhatian dengan keluarganya. Tahu ya Luqmanul Hakim? Sampai Allah Jalla Jalaluhu meletakkan satu surah namanya apa? Luqmanul Hakim. Yang jelas dia adalah seorang yang saleh, hamba yang saleh. Ya, sebagian ulama mengatakan dia nabi. Ada yang mengatakan bahwasanya dia bukan nabi, tapi yang jelas pastinya dia adalah seorang yang saleh, hamba yang saleh. Luqmanul Hakim bagaimana perhatiannya terhadap anak-anaknya. Selalu memberikan nasihat. Karena punya keinginan agar keluarga yang ada di dunia ini kumpul juga di akhirat kelak. Nah, puncaknya berkaitan dengan pengajaran ini apa? Masalah apa? Tauhid. Jangan sampai kita belajar mentauhidkan Allah, tidak mau datang ke kuburan cari wangsit, bertawasul dengan ahli kubur. Istri kita masih doyan dengan kuburan. Nauzubillah kan? Atau sebaliknya, istrinya Masya Allah, tabarakallah, solehah banget, muwahhidah, mentauhidkan Allah, tapi suaminya rajin datang ke dukun, bahkan jadi dukunnya. Nauzubillah. Jangan. Termasuk anak-anak kita juga. Makanya nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau tersebut berbuat syirik. Janganlah engkau menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya dosa syirik tersebut sungguh kezaliman yang luar biasa besarnya. Nah setelah itu kan Luqmanul Hakim bercerita tentang apa? Tentang sholat, tentang amal ma'ruf, tentang an-nahyu 'anil munkar dan seterusnya. Nah begitu kira-kira. Pelan-pelan tapi pasti. Hatta untuk anak-anak kita yang masih kecil, anak kita saja makan pakai tangan kiri, dengan baiknya kita menegur, nah
Ini tangan buat apa? Buat cebok abang. Baik, nah berarti kalau untuk makan tangan yang mana? Tangan yang kanan apa? Tangan yang manis. Nah tangan yang manis yang mana? Ini apa? Pakailah. Kan mudah menyampaikan itu, nggak perlu pakai motor, nggak perlu pakai gas. Anak kita ngerti, oh abah kita masya Allah baik banget ya, masya Allah. Nah sebelum makan, sebelum minum baca apa? Bismillah. Kita ingatkan. Nah kadang itu kan terjadi juga dengan suami istri. Suaminya kehausan boleh, langsung. Istrinya sekedar menegur aja, Bismillah, Bismillah. Orang lagi kehausan. Nah, kita kan maklum kalau kita seperti itu sudah, oh iya, Anda lupa ya Bismillah. Kan enak, tinggal perlu pakai ngotot kan seperti itu. Nah, ini kadang seperti itu kira-kira ya, banyak kejadian-kejadian pecah rumah tangga dikenakan hal-hal yang sepele seperti itu. Padahal kalau kita sabar menjalankan rumah tangga ini, maka terus baik. Masalah sholat misalnya, supaya anak-anak kita itu betul-betul menjadi orang-orang yang selalu menegakkan ibadah sholat. Bagaimana caranya? Sedini mungkin kita perintahkan anak kita tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat. Atau belum balik. Dan itu kan ajaran dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Mu'u auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Tolong dong perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan ibadah salat ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun belum balik Ustaz, benar. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui Nabi SAW agar kita tersebut memperkenalkan agama ini. Puncaknya agama ini selain masalah tauhid, yaitu masalah apa? Salat. Dan sebagian ulama mengatakan tidak hanya sekedar salat yang kita kenalkan sedini mungkin, termasuk ajaran-ajaran yang lain. Kita kebetulan punya anak perempuan masih kecil, belum balik kok. Kita kenalkan ketika keluar rumah hendaknya pakai apa? Jilbab. Kan seperti itu. Supaya apa nanti ketika dia balik kok mudah untuk apa? Untuk berbusana muslimah, tidak terpaksa. Gampang deh Ustaz kalau dia balik kok aja, benar kewajiban ketika balik kok. Ketika dia balik. Bukan apa-apa Pak, takutnya nanti kalau antum terlambat menyampaikan masalah ini, takutnya Bapak Ibu kalau misalnya terlambat untuk mengajarkan ilmu yang satu ini, dia bukannya nanti taat kepada Bapak, malah menentang Bapak. Bayangkan dia sudah balik umur 17 tahun, keluar rumah selalu pakai you can see, keteknya kelihatan kemana-mana, pakai rok mini, betisnya kelihatan, pahanya kelihatan. Suka kumpulnya dengan komuniti yang model begitu. Kita suka pakai jilbab nggak? Kalau keluar rumah, iya keluar rumah pakai jilbab. Ketika sudah nggak ada orang tuanya atau dia sudah berada di tempat temannya, lepas lagi ganti pakaian, pensi lagi sama apa tuh rok mini tadi. Kenapa? Karena kita dari awal tidak pernah mau didik dia. Didik dari awal kalau kita ingin keluarga ini bahagia seperti itu. Nah, termasuk juga berkaitan dengan yang lainnya ya, banyak sekali ya tentang masalah itu. Nah, Anda melihat bahwasannya kita sebagai suami punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita, didiklah anak istri kita, kemudian istri kita juga berperan penting juga untuk mentarbiyah anak-anak kita. Punya tanggung jawab ibu-ibu. Jangan sepelekan dalam masalah mendidik anak tersebut. Kemudian anak-anak, tolong kita sebagai anak hormati orang tua, taat kepada mereka, berbakti kepada mereka. Jangan sia-siakan orang tua tersebut. Bagaimanapun itu adalah cara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla Jalaluhu. Banyak sekali hadis-hadis yang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban anak kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satunya yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Telah diwajibkan atas kalian, wahai manusia, janganlah beribadah, janganlah menyembah kecuali menyembahnya dan beribadahnya hanya kepada Allah Jalla wa Ala semata. Dan setelah itu apa? Hendaknya kalian kepada kedua orang tua kalian berbakti kepada mereka. Subhanallah. Dan saking wajibnya berbakti kepada kedua orang tua ini, ya ada seorang anak datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Kita tahu amalan jihad, amalan yang agung, amalan yang mulia, pahalanya besar.
Nabi melihat nih orang belum berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak bagus sama orang tuanya ketika bersikap. Rasulullah bertanya, ahayyul walidah? Apakah kedua orang tua engkau masih hidup? Kata dia, na'am ya Rasulullah. Kedua orang tuaku masih hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, fafihima fajahid. Sebelum engkau ikut berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala ini, tolong berbuat baik dulu kepada kedua orang tuamu, berbakti dulu kepada kedua orang tuamu. Dan ini adalah bagian jihad di jalan Allah Jalla Jalal. Dan ini bagian apa? Ya, dianggap jihad, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang sungguh sangat dicintai oleh Allah Jalla Jalal. Sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayul a'mali ahabbu ila Allah. Amalan apa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita sebagai anak haram sekali-kali berkeluh kesah tentang kondisi orang tua kita. Kalau dia dalam kondisi kekurangan, kitalah yang mencukupi mereka. Itu sebagai wujud anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan keluh kesah tentang kondisi ayah bunda kita. Ada seorang anak datang kepada Nabi, berkeluh kesah tentang kondisi ayahnya yang suka mengambil hartanya. Ini ayah ngambil harta anak bukan apa-apa, terpaksa. Sudah nggak punya nafkah lagi untuk makan hari-hari dan minum hari-hari untuk kehidupan hari-hari. Subhanallah, ini anak bertanya kepada Nabi, gimana nih sikap kita sebagai anak kepada orang tua yang model begini? Rasulullah SAW bukannya memanggil itu ayah untuk dikasihkan nasihat atau untuk dikasihkan wejangan, tapi anak itu yang dimarahi oleh Nabi SAW. Karena dia tersebut tidak memperhatikan tentang kondisi orang tuanya. Sampai Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Perhatikan orang tuamu. Jangan sia-siakan mereka. Orang tua kita masih hidup dua-duanya. Itu dua pintu untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalal. Ridullah bi ridul walidain. Wasukhtullah bisukhtil walidain. Ridhonya Allah kepada kita kalau orang tua kita ridho. Murkanya Allah kepada manusia ketika ya orang tuanya murka kepadanya. Hati-hati. Hati-hati. Kita sebagai suami baik, sebagai istri baik, kepada orang tua juga harus baik. Menjadi anak yang saleh. Kalau kita ini sekiranya tidak sanggup untuk memberikan nafkah lahiriah, tidak bisa mencukupi kehidupannya, paling tidak at least kita doakan mereka. Dan mendoakan orang tua tersebut wajib hukumnya. Ya, subhanallah, kita tidaklah dikatakan sebagai anak yang soleh kecuali kita sanggup untuk mendoakan orang tua kita. Subhanallah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salasati." Apabila manusia meninggal dunia, semua pahala amalannya terputus kecuali tiga hal. Salah satunya apa? Waladun salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Doakan, wahai saudara-saudaraku, kalau posisi kita ini masih ada, baik orang tua kita tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sekarang ini misalnya orang tua kita sudah meninggal dunia, yang diperlukan oleh mereka di alam barzahnya, di alam kuburnya adalah doanya kita. Kita berdoa memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar kedua orang tua kita tersebut diampuni dosa-dosanya
oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita ini jangan merasa kalau kita sudah mencukupkan segalanya untuk orang tua kita, kita merasa bahwasanya kita tersebut sudah bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Kita sudah sediakan rumah, Ustaz, alhamdulillah. Kewajiban antum sebagai anak. Kita sudah sediakan kendaraan, mobil ada, motor ada. Alhamdulillah. Kewajiban antum sebagai anak begitu kepada orang tua antum seharusnya. Antum mampu kok secara finansial. Pakaiannya harus sediakan, makannya harus sediakan. Bagus. Tapi antum jangan merasa gede hati dalam artian menunjukkan bahwasanya antum sudah sanggup membalas kebaikan mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lain, la yajzi waladun walidan illa an yajida mamluka fayashtari fayu'tiqah. Tidak bakalan mampu seorang anak untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya, bagaimanapun dia membalasnya. Tadi katanya sudah disediakan rumah, mobil, kendaraan, pembantu, kehidupannya hari-hari, makannya, minumnya, pakaiannya. Tapi kata Nabi, tidak bakalan mampu seorang anak membalas kebaikan kedua orang tua, bagaimanapun dia membalasnya. Kecuali kalau dia, si anak itu, mendapatkan orang tuanya dalam kondisi budak, hamba sahaya. Kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan, baru bisa membalas kebaikan kedua orang tua tersebut. Nah, kalau kita ingin, kita kumpul juga nanti dengan orang tua kita di surga kelak, tolong berbakti kepada mereka. Terus berusaha berbakti kepada mereka sekuat kita dan semampu kita. Jangan sia-siakan mereka. Apalagi kondisi mereka sudah tua, sangat perlu banget bantuan kita. Jangan lecehkan. Jangan lecehkan mereka. Jangan hinakan mereka. Jangan bersikap sombong di hadapan kedua orang tua. Kita kadang sama orang tua kita ngomong seenaknya. Sama orang teratur banget tutur kata. Tapi sama orang tua seenaknya aja. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, yang jelas di sini kita katakan kalau keluarga ini kumpul, orang tua harus saleh. Ya, ayah saleh, ibunya saleh. Suami saleh, istrinya saleh. Anak-anak juga saleh juga. Maka insya Allah semuanya ini akan mengakibatkan Allah Jalla wa'ala akan menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas keluarga tersebut hingga mereka bisa kumpul di dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu ya, kita tutup kajian kita. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.